Halo semua, jadi kami di sini itu merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas dari ujian akhir semester 2 kami. Dan video ini tuh merupakan video presentasi dari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah lebih baik untuk kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Windalius, NPM saya 19421155. Nama saya Misal Pang, NPM saya 1942-042. Saya Serena Yoren dengan PM 1942-053. Jadi PT kami itu adalah PT Cornell Asia Makmur atau PT CIM yang berdiri pada 1 November 2017, merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi snack cuba. Nah, kalau kita mau memproduksi snack cuba, tentunya kita harus memiliki bahan-bahan kan. Bahan-bahan itu sendiri tergolong menjadi dua, yaitu ada bahan baku dan bahan penolong. Untuk perusahaan kami, bahan bakunya itu diambil ke Bu Siti dan bahan penolong itu diambil ke Pak Ahmad, yang dimana keduanya itu berlokasi pada Pasar Jodoh. Dan untuk penjualannya sendiri kami jual ke Warung Receh, Minimarket, Alfamart, Indomaret, sama Circle K dengan harga 18.000 per pack. Satu packnya itu ada 20 piece. Kemudian dalam satu perusahaan pasti ya kita membagi transaksi-transaksi gitu kayak pengeluaran kas, penerimaan kas, dan lain sebagainya. Nah, di sini transaksi kami itu terjadi pada bulan Desember 2019 dan pada akuntansi biaya chapter kedua yaitu Basic Management Accounting Concept. Di sini kita akan menspesifikasikan kategori sesuai dengan data yang ada. Kalau untuk dari material itu kayak ada singkong, gula, lemak nabati, dan lain sebagainya. Untuk dari labor itu kayak ada packing, ada pendistribusian yang pokoknya yang berhubungan langsung dengan produksi. Kemudian ada overhead itu kayak contohnya beban listrik dan air, beban pengisutan. Terus ada selling and administrative expense itu kayak contohnya beban gaji akuntan, terus supervisor, beban iklan termasuk dalam expense tersebut. Kemudian ada juga laporan-laporan seperti statement of COGM, statement of CWS, dan income statement. Nah, pengerjaan untuk statement of COGM itu kita tambahkan aja direct material use dengan direct labor dan manufacturing overhead, kita tambahkan ketiganya, kemudian dapat hasilnya itu merupakan total manufacturing cost added, kemudian kita tambah lagi dengan bagian WIP, dapatlah total manufacturing cost, dan kita kurangi lagi dengan ending WIP, dapatlah COGS atau cost of goods manufactured. Kemudian untuk statement of COGS itu caranya itu kita tambah aja beginning finished good inventory dengan COGM, dapatlah cost of goods available for sale, kita kurangin lagi dengan ending finished goods inventory, dapatlah COGS. Kemudian untuk income statementnya itu cara pengerjaannya kita ambil sales, kita kurangin lagi dengan COGS, dapatlah gross margin. Kemudian kita kurangin dengan operating expense tadi yang selling and administrative expense, dapatlah income before tax. Kemudian untuk chapter 3 itu ada activity cost behavior sesuai dengan data. Yang tertinggi itu terdapat pada bulan kelima dan terendah terdapat pada bulan kedua. Dan di sini kami itu mengambil high method. Nah, untuk mencari variabel rate-nya itu kita ambil aja biaya tertinggi, kita kurangin dengan biaya terendah, kemudian dibagi dengan jam kerja tertinggi, kita kurangin dengan jam kerja terendah. Dapat hasilnya itulah dapat variable rate. Kemudian untuk fixed cost-nya itu total cost for high point kita kurangin dengan variable rate dikali dengan high output. Untuk chapter 4 yaitu activity based costing, pertama kita akan mencari dulu biaya masing-masing per aktivitas. Dia ada dua aktivitas, cutting dan finishing. Di sini kita bagi aja biaya dibagi dengan kapasitas yang digunakan, dapat hasil dari biaya masing-masing per aktivitas. Kemudian untuk mencari unit cost per unitnya itu, kita harus ngambil biaya masing-masing aktivitas tadi, kita kalikan dengan jam per produknya. Di sini kita ada dua produk, ada balado dan jagung manis. Untuk aktivitas jam cutting itu balado menggunakan berapa jam, untuk finishing balado menggunakan berapa jam. Sama juga dengan jagung manis, untuk yang cutting jagung manis menggunakan berapa jam, untuk yang finishing jagung manis menggunakan berapa jam. Kemudian kita kalikan dengan biaya masing-masingnya yang tadi. Dan dapat hasil yang kita tambahkan, kemudian kita bagikan dengan unit produksinya. Dapatlah unit cost per unitnya. Selanjutnya adalah job order costing. Jadi di job order costing itu kita pasti diketahui balance-nya. Terus ini jobnya ada beberapa, di sini itu ada 3. Lalu diketahui direct material, direct labor, mesin hours, mesin move, sama purchase order. Masing-masing job itu ada sendiri direct materialnya, direct labor, mesin hour, mesin move, purchase order. Terus diketahui power rate-nya itu berapa per mesin hours, material handling-nya berapa, purchasing rate-nya berapa. Lalu kita masukin aja, kalau ini kita buatnya dalam bentuk tabel. Jadi kita uraikan ada job 1, job 2, sama job 3.
kita isi balance-nya, lalu masukin direct material sesuai data yang tertera sama direct labornya. Habis itu diketahui masukin apply overhead, ada power, material handling, sama purchasing. Power ini kita dapatin dari hasil perkalian antara mesin hours sama the power rate. Jadi hasilnya kita masukin per job itu beda-beda, jadi kita kaliin masing-masing job itu mesin hoursnya berapa sama power rate-nya berapa. Jadi kita kaliin. Sedangkan untuk cari material handlingnya itu kita harus kali mesin moves sama material handling. Jadi kita kaliin jobnya juga masing-masing. Jadi nanti kita kali masing-masing, baru kita urain masukin ke dalam tabelnya. Habis itu yang terakhir itu ada purchasing, kita kali dengan purchasing orders sama purchasing rate. Jadi kita kali masing-masing, nanti dapat juga per jobnya itu, baru kita hitung total cost masing-masing job itu, baru nanti kita hitung ending balance. Kita sesuai pertanyaannya kita diminta apa. Kalau di sini itu ada 3, yaitu dia minta ending balance in work in process, berarti itu masih berjalan. Habis itu ending balance finish good job itu yang udah selesai tapi belum kejual, udah completed. Habis itu cost of goods sold job itu yang sudah terjual, yang sudah completed dan sudah terjual. Nah, untuk yang chapter ini materi tentang proses costing. Jadi proses costing itu adalah perhitungan yang kita gunakan untuk menghitung berapa sih biaya yang kita keluarkan atau berapa biaya produksi untuk memproduksi massal dari suatu barang. Jadi dengan perhitungan ini kita bisa mengetahui berapa unit cost-nya. Untuk mengerjakan proses costing, pasti di soal itu diketahui berapa direct material, berapa direct labor, berapa nominal total overhead-nya, dan juga berapa hasil yang diproduksi. Untuk perhitungannya, kita harus mencari berapa unit cost-nya dulu, itu dengan rumus unit cost dibagi dengan output. Kemudian yang kedua, kita harus mencari berapa cost of item sold-nya, itu dengan rumus unit cost dikali quantity of sold. Kemudian kita harus mencari reduce material cost dengan rumus 50% dari direct material dibagi dengan hasil yang diproduksi. Jadi contohnya direct material yang diketahui soal itu adalah 2 juta. Kemudian hasil yang diproduksi adalah 1.000. Jadi 50% dari direct material berarti 2 juta, 50% berarti 1 juta kan. Berarti 1 juta dibagi dengan 1.000. Jadi saya akan menjelaskan standard costing. Standard costing adalah biaya yang ditetapkan untuk memproduksi sebuah atau beberapa unit barang dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti pertama yang dicari itu adalah MPV. MPV itu adalah Material Price Variance. Jadi rumusnya itu MPV sama dengan buka kurung AP kurang SQ dikali AQ. AP itu adalah actual price, SQ itu adalah standard quantity, AQ itu adalah actual quantity. Jadi nanti hasilnya dikali. Jadi nanti kita tentuin favorable atau unfavorable. Yang kedua itu kita cari material usage variance. Jadi rumusnya itu buka kurung AQ kurang SP, SQ dikali SP. Jadi MUV itu adalah material usage variance. AQ itu adalah actual quantity, SQ itu adalah standard quantity, dan SP itu adalah standard price. Jadi nanti kita tentuin juga unfavorable atau favorable. Lalu kita cari LRV. LRV itu adalah labor rate variance. Rumusnya itu adalah AR dikurang dibuka kurung AR dikurang SR dikali AH. AR itu adalah actual rate, SR itu adalah standard rate, dan AH itu adalah actual hour. Jadi setelah dikurangin kita kaliin, nanti dapat hasilnya kita tentuin favorable atau unfavorable. Lalu kita cari LEH, labor efficiency hour. Itu rumusnya adalah AH kurang SH kali SR. Jadi AH itu adalah actual hour, SH itu adalah standard hour, dan SR itu adalah standard rate. Jadi nanti kita kurangin baru kita kali, kemudian kita tentuin lagi unfavorable atau favorable. Kemudian yang kedua terakhir itu kita cari
A4. A4 itu adalah actual variable overhead rate. Rumusnya itu adalah S4 dikali AH. S4 itu adalah standar variable overhead rate. Sedangkan AH itu adalah actual hour. Jadi kita kaliin, lalu kita tentuin unfavorable atau favorable. Lalu selanjutnya itu kita cari S4. Rumus S4 itu adalah S4 dikali AH kurang S4 dikali SH, itu dikuranginnya. S4 itu adalah standard variable overhead rate. Kemudian AH itu actual hour, sedangkan SH itu adalah standard hour. Kemudian setelah kita jumlahin, kita tentuin AH unfavorable atau favorable. Habis itu selanjutnya yang terakhir adalah kita cari varian pengeluaran BOP tetap. Rumusnya itu adalah BOP tetap aktual dikurang BOP tetap yang dianggarkan. Kemudian kita cari selanjutnya itu BOP tetap yang dianggarkan kurang BOP tetap yang dibebankan. Kemudian setelah sudah, kita tentuin juga favorable atau unfavorable. Kemudian untuk yang chapter ini materinya tentang allocation cost of support department. Jadi perhitungan ini adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung berapa sih biaya yang diperkirakan untuk pemeliharaan departemen pada waktu yang akan datang. Jadi kita harus mengetahui berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, dan juga kita harus mengetahui berapa estimated usage dan actual usage-nya masing-masingnya itu. Dengan tergantung pada ada berapa departemen yang digunakan pada PT tersebut. Contohnya pada PT kami ini, kami menggunakan 2 departemen, yaitu adalah cutting department dan finishing department. Kemudian perhitungannya, kita menggunakan single charging rate untuk maintenance departemennya. Kita harus menghitung total cost-nya dulu, yaitu rumusnya fixed cost ditambah buka kurung variable cost dikali estimated usage-nya. Dapatlah hasil, kita baru bisa mengerjakan OH rate-nya. Jadi rumus OH rate-nya total cost dibagi dengan variable cost. Setelah kita menghitung total cost dan OH rate-nya, kita baru bisa mengkalkulasikan berapa nominalnya. Jadi nominalnya itu masing-masing dari departemen dikali dengan pages-nya atau produksinya kan ada 2 departemen. Jadi masing-masingnya berapa, kemudian dikali dengan OH rate, baru dapatlah hasil chargernya itu. Totalkan hasil page-nya dan hasil chargernya itu, baru bisa kita mengetahui berapa sih biaya kalkulasinya perkiraan di masa yang akan datang. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu, tujuan dari akuntansi biaya ini adalah untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengelola perusahaan mereka, supaya mereka dapat memisahkan antara biaya produksi dan biaya non-produksi. Kemudian saran kami dalam membuat laporan ini itu adalah yang pertama, perusahaan harus mempunyai HPP sesuai dengan standar umum, karena adanya laporan ini itu dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menentukan harga pokok produksi dan harga jual produknya dalam menghasilkan produksi mereka. Yang kedua itu, setiap perusahaan harus mempunyai gambaran sendiri tentang perhitungan perusahaan harga pokok mereka supaya tidak terjadi kerugian aja dalam perusahaan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu, kalau ada terjadi selisih antara perhitungan mereka, kita harus pastiin bahwa perhitungan HPP sudah sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan mereka. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Bye.